Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'du. Oke, sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Hari ini kita ketemu kembali dalam rangka untuk mempelajari ilmu-ilmu Allah. Mudah-mudahan dengan niatan kita yang ikhlas karenanya, mudah-mudahan dengan semangat yang luar biasa yang kita punyai, Allah senantiasa bimbing kita, Allah senantiasa mudahkan kita semuanya sehingga kita memahami ilmu-ilmu Allah dengan sebaik-baiknya. Amin Allahumma amin. Oke, anak sekalian, kelas 3A dan 3C serta F ya ini ya. Ustaz. 3E. Masih ingat dengan saya anak-anakku sekalian? Masih Ustaz Mahfur. Nah, ini Ustadz Mahfud masuk kelas baru ini. Biasanya Ustadz Mahfud di kelas putri. Alhamdulillah Ustadz Mahfud sekarang masuk di kelas putra, yaitu kelas putra A, putra C dan F. Gitu ya. Ustaz. 3E. 3E Ustaz. 3E Ustaz. 3A, C dan E. Kelas E Ustaz. Ya dong sekalian. E Ustaz. Kita hari ini akan mempelajari tentang zikir dan sholat, ya, zikir dan doa setelah sholat. Semuanya dengar, anak-anak sekalian? Dengar? Ya. Dengar. Insya Allah kita mempelajari ilmu ini, zikir dan doa setelah sholat sampai jam 10.15. Ya. Oke, anak sekalian, kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang sholat, bahwa sholat adalah suatu perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan membaca doa-doa tertentu, diakhiri dengan salam. Ya, itu sholat. Bagaimana? Oke, anak sekalian, setelah kita memahami tentang arti sholat dan gerakan sholat serta doa-doa sholat, dan Ustadz yakin anak-anak sekalian sudah melaksanakannya dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan apa yang Ustadz sampaikan, sesuai apa yang Rasul Muhammad SAW laksanakan. Nah, itulah sholat yang sebenar-benarnya. Nah, hari ini anak sekalian, kita akan mempelajari tentang makna zikir dan sholat. Perhatikan gambar ini ya. Ini kita sudah melaksanakan takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu adalah mengangkat
kedua tangan kita sampai pundak dengan mengucapkan Allahu Akbar. Itu namanya takbiratul ihram. Yang kedua, sekalian, bersedekap. Ya, bersedekap itu posisinya tangan kiri di bawah, ya, tangan kanan di atas, tepat pada pusar. Semuanya kan punya pusar, anakku sekalian. Lah, begitu kita mengangkat dua tangan terus kita bersedekap, itu pas di atas pusar. Jangan terlalu ke atas, jangan terlalu ke bawah. Ya, jadi pas tengah-tengah. Itu. Lanjut, anak sekalian. Nah, setelah itu ruku, sujud, i'tidal, sujud di antara dua sujud. Setelah itu baru kita salam dan dzikir. Ya, insya Allah hari ini yang kita pelajari adalah dzikir. Apa itu dzikir, anak sekalian? Mungkin kalian sudah tahu. Nah, dzikir adalah mengingat Allah dimanapun, kapanpun kita berada. Itu namanya dzikir. Jangan setelah salam assalamualaikum warahmatullah, toleh kanan assalamualaikum warahmatullah, toleh kiri, setelah itu kita langsung lari. Jangan begitu, ya. Ternyata di situ masih ada, terus kalian, yaitu zikir. Ya, itulah yang harus kita kerjakan setelah sholat. Nah, karena zikir itu hal perbuatan yang luar biasa baik, maka memang kita disarankan untuk berzikir itu. Setelah sholat berzikir sesuai dengan apa yang sudah disampaikan Ustadz-ustadzah. Ya, kita baca istighfar, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Semuanya kan sudah hafal toh? Berapa kali anak sekalian? 3 kali. Ya. Setelah itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu berapa kali anak sekalian? 3 kali. Setelah itu Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hadina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam. Itu ya, anak-anak kan semuanya udah pada hafal. Jadi itu sudah kita lakukan mulai kelas 1, 2, dan 3. Itu pun kalau kita lakukan terus setiap selesai sholat, insya Allah tidak ada kesulitan kita untuk zikir kepada Allah. Itu namanya ingat kepada Allah. Nah, ingat kepada Allah itu namanya zikir. Kapan itu? Kapan saja. Di mana? Di mana saja, kecuali tempat-tempat yang memang dilarang untuk berzikir kepada Allah. Setelah itu anak sekalian, kita baca tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Berapa kali anak sekalian? 33 kali. Setelah itu alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Berapa kali anak sekalian? 33 kali. Setelah 33 kali kita baca takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berapa kali? 33 kali. Pakai apa Ustaz zikirnya untuk menghitungnya? Bisa pakai tasbih, bisa pakai jari kita. Ya,
Yang terpenting anak sekalian, subhanallah, alhamdulillah itu Allahu Akbar jangan sampai tidak dibaca, karena manfaatnya sangat besar sekali. Karena kita memuji Allah, kita berterima kasih kepada Allah. Yang ketiga, kita mengagungkan Allah. Nah, itu. Kalau kita lakukan terus sekalian, insya Allah manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari akan dibimbing oleh Allah sehingga kita jadi anak-anak yang berakhlakul karimah. Nah, sabda Nabi sekalian bahwa kalau orang setelah sholat melaksanakan dzikir dan membaca tasbih, subhanallah, membaca tahmid, alhamdulillah, membaca takbir, Allahu Akbar masing-masing 33, maka besok sekalian saat dia dibangkitkan dari kuburnya, maka cemerlanglah mukanya. Besok itu sekalian ada orang yang seperti itu, cemerlang. Berarti kalau cemerlang mukanya, waktu di dunia dia senantiasa zikir kepada Allah. Faham anakku? Faham tuh? Ya, begitu. Nah, dan zikir itu luar biasa. Di dalam surat Ar-Ra'd sekalian, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Nah, begitu. Jadi Ar-Ra'd. Ayo kita sama-sama dibaca ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ya, sekalian. Ya itu. Jadi Ar-Ra'd sekalian. Ini potongannya surat Ar-Ra'd. Kalau kita lengkap itu dari alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yang artinya orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Anakku, jadi kalau kita galau, kalau kita apa, gak enak hati, atau mungkin kita pikirannya kemana-mana, tidak usah cari yang lain. Langsung ingat kepada Allah. Bagaimana Ustaz mengingat kepada Allah? Boleh baca apa saja. Allah, Allah, Allah juga boleh. Atau mungkin membaca subhanallah boleh. Baca hamdalah boleh. Baca takbir boleh. Baca la ilaha illallah tahlil juga boleh. Nah itu kalau kita laksanakan sesuai dengan apa yang disampaikan Allah di dalam kitab suci Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 28, hati kita akan menjadi tentram. Fahim? Fahimna. Iya. Oke, anak sekalian, itu dzikir.
Nah, jadi intinya zikir itu adalah ingat kepada Allah dimanapun, kapanpun, ya. Yang terpenting kita selalu ingat kepada Allah. Lanjut anak sekalian. Nah, ini makna dari zikir. Ya. Mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan bahagia maupun dalam keadaan tidak menyenangkan. Ya. Itu zikir. Nah, tadi Aradu ya Ustaz Mahfud baca dan kalian pun sudah membaca. Setelah itu kita pelajari tentang doa ini. Jadi doa itu apa anak sekalian? Arti dari doa jadi permohonan atau permintaan dari seseorang hamba kepada Tuhannya dengan mengucapkan ucapan yang baik yang dikehendakinya. Setelah berulangi anak sekalian, doa itu apa sih? Kalau kita sering suruh berdoa, makan ada doanya, minum ada doanya, ke kamar mandi ada doanya, semuanya kok disuruh doa. Sebenarnya doa itu apa sih? Nah, mungkin anak-anak sekalian bertanya di situ. Arti dari doa anak sekalian adalah permohonan atau permintaan dari seseorang hamba kepada Tuhannya dengan mengucapkan ucapan baik yang dikehendakinya. Itu doa. Nah, ada beberapa tata cara untuk berdoa anak sekalian. Nah, paling tidak kita diharapkan untuk khusyuk itu. Apa itu khusyuk? Ya, tenang, tidak tolah-toleh kayak gitu. Setelah itu angkat kedua tangan, anak sekalian, tangan kita angkat. Karena kita memohon kepada Allah, meminta kepada Allah agar supaya Allah mengabulkan, Allah memberikan apa yang kita pinta. Begitu. Nah, apakah doa ini diperintahkan Ustaz? Oh iya. Di dalam hadis qudsi anak sekalian Allah firmankan bahwa kalau kita seorang hamba, seorang manusia ini tidak berdoa, maka Allah akan marah. Ya. Allah akan marah. Marahnya bagaimana? Kita dikatakan sombong sama Allah itu. Nah, kalau kita sudah dikatakan sombong, maka Allah akan mengusir kita. Pergilah, kata Allah, pergilah wahai manusia yang tidak mau berdoa. Pergilah dari bumi dan langitku. Mencarilah Tuhan selain aku. Loh, adaku. Jadi kita dikatakan sombong oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak mau berdoa. Tidak hanya itu. Allah juga mengusir kita. Kita disuruh oleh Allah keluar dari bumi dan langitnya. Loh, kita mau ke mana? Gitu. Loh, padahal bumi langit ini milik Allah. Nah, kita diusir. Mau kemana kita? Setelah diusir, Allah perintahkan, carilah Tuhan selain aku.
Kita mau mencari Tuhan siapa? Lata, Uzza, Hubal dan sebagainya itu. Wah, itu batu, tidak bisa memberikan manfaat apa-apa, tidak bisa mengabulkan doa-doa kita. Karena dia apa? Patok. Atau mungkin Tuhan yang lain. Wah, tidak ada. Makanya anak sekalian, sempatkan. Lalu setelah sholat, zikir, setelah itu berdoa. Karena doa sangat penting sekali. Dalam hadis Nabi, doa silahul mu'min. Doa itu anakku sekalian adalah senjatanya orang mukmin. Itu doa. Loh, kalau kita tidak berdoa, bagaimana? Ya, tidak punya senjata. Kalau kita doa terus, kita punya senjata. Bahkan senjata kita luar biasa. Ibarat pisau itu, kalau kita asah terus, semakin tajam, semakin tajam, semakin tajam. Begitu juga doa. Doa kita laksanakan terus, maka semakin akan dikabulkan dan dikabulkan doa kita oleh Allah. Begitu, anak-anak sekalian. Itu doa. Doa ini sangat penting sekali. Kita punya apa saja, keinginan apa saja, doa kepada Allah. Pengen jadi apa? Dokter, pengen jadi tentara, pengen jadi pengusaha, pengen jadi anak yang soleh-solehah, doa kepada Allah. Dan jangan lupa doa. Jangan lupa doakan kedua orang tua. Ya, terus sekalian, nah doa itu ternyata ada di dalam surah Al-Isra, surah ke-17 ayat 110. Ya, kita baca sama-sama terus sekalian. Ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ud'ullaha wad'ur rahman. Ayyama ayyaman tad'u falahul asma'ul husna wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Ulangi. Wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Ada yang bisa baca lalu sekalian untuk surat Al-Isra ini? Surat keberapa? Surat ke-17. Ayat berapa, Mas? Ayat 110. Ya. Jadi itu adalah perintah Allah supaya kita senantiasa berdoa. Ya. Artinya bagaimana, Mas? Katakanlah, wahai Muhammad, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja kamu dapat menyeru, karena Dia Allah mempunyai nama-nama yang terbaik, yaitu Asmaul Husna. Dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam sholat, dan jangan pula merendahkannya, dan usahakan jalan tengah di antara keduanya. Ya, maksudnya begini anak sekalian, kita disuruh berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
dengan nama-nama Allah yang terbaik. Karena Allah Subhanahu wa taala mempunyai 99 nama yang dinamakan Asmaul Husna. Itu kalian boleh mengambil salah satunya. Misalkan Rahman, ya Allah yang Maha Penyayang, sayangilah aku. Ya, Ar-Rahim, misalkan ya Allah ya Rahim yang Maha Pengasih, pengasihilah aku ya Allah, kasihanilah kedua orang tuaku ya Allah, kasihanilah saudara-saudaraku ya Allah. Boleh memakai itu. Contohnya, ya Ghafar yang Maha Pengampun, ampuni ya Allah segala dosa-dosaku, baik dosa yang kecil maupun yang besar, dosa yang kami sengaja maupun tidak. Dan ampuni pula ya Allah dosa kedua orang tuaku dan sebagainya. Contoh lagi, ya Allah, misalkan Rizq, Allah yang Maha Pemberi rezeki, rezeki yang banyak, halal barokah kepadaku ya Allah dan sebagainya. Jadi ada contoh-contohnya seperti itu anak sekalian. Jadi boleh kita memakai nama-nama Allah yang terdapat di dalam Asmaul Husna. Ada berapa anak sekalian? Ada 99. Semuanya udah hafal? Belum. Alhamdulillah. Yang sudah hafal, tolong ya terus dibaca terus. Yang belum hafal, dihafalkan. Banyak itu lagu-lagunya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabar, ya Mutakabbir, ya Khalik, dan sebagainya. Ada yang di dalam lagunya siapa itu, Samil juga ada, SQ juga ada lagunya. Nah, itu boleh, tinggal pilih anak sekalian ya. Itu doa yang diperintahkan oleh Allah supaya kita memohon kepadanya agar supaya kita menjadi orang-orang yang sukses di dunia. Karena kita hamba Allah ini lemah, kita ini lemah anak sekalian, tidak bisa apa-apa. Kita gerak yang menggerakkan Allah, ya. Kita bisa ngomong ini yang gerakan Allah. Kita bisa bangun tidur, ya itu juga yang membangunkan Allah. Kita tidak bisa makan anak sekalian kalau tidak digerakkan oleh Allah. Makanya manusia ini, kita semuanya ini adalah lemah, tidak bisa apa-apa. Lah dengan kelemahan itu Allah mengharuskan, memerintahkan kita supaya kita berdoa, memohon, meminta. Minta apa saja, Allah sanggup memberikan apapun yang kita minta. Nah itu anak sekalian, ya. Makanya jangan lupa kalau setelah sholat harus zikir dan berdoa. Dan setiap gerakan kita ada doanya. Seperti makan ada doanya, selesai makan ada doanya, mau tidur ada doanya, bangun tidur ada doanya. Makasih. Ya,
mau ke masjid ada doanya, keluar masjid ada doanya, masuk rumah ada doanya, keluar rumah juga ada doanya. Semua ada doa. Kenapa Ustaz? Supaya kita senantiasa dibimbing oleh Allah melalui malaikat-malaikatnya dan kita jauh dari godaan-godaan iblis dan syaitan. Paham teman-temanku? Ya, terima kasih. Nah, itu. Wala tajhar bi sholatika wala tukhut fi wabtaghi baina dzalika sabila. Nah, saat kita sholat itu tidak boleh mengeraskan suara. Begitu juga saat kita berdoa, anak sekalian, ya berdoa jangan terlalu doanya. Nah, untuk latihan bolehlah. Seperti di masjid kita akan doa bersama-sama, ya itu untuk latihan. Tapi kalau sudah kita sendiri, jangan terlalu keras dan jangan terlalu pelan, tengah-tengah saja. Ya begitu. Kalau sholatnya ya harus kedengaran telinganya sendiri. Tidak boleh keras saat kita berjamaah dibaca keras, tidak boleh. Ya, kalau berdoa juga begitu, jangan terlalu keras, jangan terlalu pelan. Nah, tengah-tengah saja. Misalkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma sahhil umurana wa umura walidaina wa umura asatidatina wa umura ma'hadina al-falah madamatis samawati wal ard rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli dan seterusnya. Ya, itu anak. Jadi jangan terlalu keras, jangan terlalu pelan, apalagi dalam hati. Ya itu namanya belum berdoa, masih di batin aja. Yang namanya minta itu kan, contoh kita minta apa saja kepada mama, papa kita kan begitu, Pak, tolong dong beliin ini dong. Nah, gitu. Jadi akhlaknya yang baik, ya, tidak boleh akhlak yang jelek. Minta kok dengan akhlak yang jelek, ya tidak akan dikabulkan. Contohnya aja dengan papa kita dengan suara yang lantang, ya, kita berkaca pinggang begini, dan mintanya sambil, Pak, tolong, Papa, belikan ini. Ya, awas lu ya kalau udah dibelikan. Itu namanya tidak meminta. Ya itu akhlaknya jelek. Tidak dapat apa yang kita inginkan, malah kita dapat marah karena kita tidak berakhlakul karimah, tidak berperilaku yang baik. Ya, makanya kalau kita berdoa, ya yang khusyuk, duduk yang bagus, ya, tegap itu badannya, angkat kedua tangannya, ya, sambil berdoa perlahan-lahan karena kita mengharap kasih sayang Allah agar supaya permohonan dan permintaan kita dikabulkan oleh Allah. Makanya kita harus pelan-pelan, yang khusyuk dengan senantiasa dijaga akhlaknya. Ya, paham teman aku? Nah, itu cara berdoa dan zikir. Kenapa Ustaz kita kalau disuruh zikir, kita disuruh berdoa? Nah,
ternyata di sini itu sebagai wujud terima kasih kepada Allah. Jadi wujud terima kasih kepada Allah itu karena kita diberi nyawa, kita diberi badan, kehidupan kita layak. Nah, kenikmatan apapun sudah Allah berikan kepada kita. Nah, makanya Allah perintahkan sholat, Allah perintahkan zikir dan doa karena kita berterima kasih kepada Allah. Apakah ada manfaatnya saya terima kasih? Oh, banyak sekali. Di dalam surat Ibrahim ayat 7 anak sekalian, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Ya, begitu anakku. Ya. Jadi itu adalah wujud syukur kita kepada Allah. Nah, begitu. Bisa dibaca sama-sama anak sekalian surat Ibrahim ayat 7 ini? Bisa? Oke. Kita ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Iya. Jadi artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur, sesungguhnya jika kamu berterima kasih kepada Allah, niscaya aku Allah akan menambah kenikmatan tersebut. Sesungguhnya jika kamu bersyukur kepada Allah, niscaya Allah akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Anu sekalian, Masya Allah ini di dalam surat Ibrahim ini, kalau kita berterima kasih, intinya berterima kasih kepada Allah dengan melaksanakan sholat, dengan melaksanakan zikir dan berdoa, serta amalan-amalan yang baik, maka Allah akan menambah kenikmatan itu. Ya, Allah akan menambah kenikmatan itu. Ya anakku sekalian. Tetapi sebaliknya Allah mengancam kita dengan azab yang sangat pedih manakala kita tidak mau bersyukur kepada Allah. Orang yang tidak mau bersyukur kepada Allah atau berterima kasih kepada Allah yang bagaimana? Yang tidak mau sholat, yang tidak mau zikir, yang tidak mau berdoa, yang tidak mau melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Itu adalah orang-orang yang tidak bersyukur, mengingkari nikmat Allah. Orang yang seperti itu, anak sekalian, diancam oleh Allah dengan siksa atau azab yang sangat berat. Begitu ya, begitu, anak sekalian. Lah, makanya agar supaya doa kita mudah dikabulkan oleh Allah, maka ini ada tata caranya, yaitu yang pertama apa? Rendah hati dan pelan-pelan saat berdoa. Ya,
rendah hati. Ya, hati kita rendahkan, betul-betul rendah. Karena kita akan berdoa kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Dengan suara yang pelan-pelan, ya. Di samping itu juga doanya juga pelan-pelan, rendah hati dan pelan-pelan saat berdoa. Ya, itu. Yang kedua, yakin doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah anakku sekalian, apapun yang kita mohonkan kepada Allah, apapun yang kita minta akan kepada Allah, itu yakin Allah akan kabulkan. Ya. Yang ketiga, terus sekalian, ikhlas berdoa hanya kepada Allah. Jadi kita ikhlas, doa kita tidak usah diingat-ingat, hanya kepada Allah lah kita mohon pertolongan. Yang keempat, terus sekalian, diawali dengan membaca Asmaul Husna. Seperti sholawat dulu, hamdalah dulu, setelah itu diawali nama-nama Asmaul Husna. Tinggal pilih, ada 99 nama Allah yang terbaik. Kalian boleh memilih. Nah, gitu. Tapi jangan milih yang mutakabir, ya, yang sombong, gitu. Ya, sombong bukan sifat manusia. Sombong itu adalah punyanya Allah. Karena Allah sudah mampu menciptakan apapun. Ya, langit bumi Allah ciptakan, manusia Allah ciptakan, semua yang ada itu Allah ciptakan. Allah berhak sombong. Tetapi kalau manusia seperti kita ini yang lemah ini tidak bisa apa-apa, tidak boleh sombong. Paham teman aku? Yang kelima adalah diawali dengan sholawat Nabi. Tadi Ustaz Mahfur sudah sampaikan bagaimana bunyi sholawat Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Baru, ya, dimulai dengan Asmaul Husna boleh, atau mungkin doa yang sudah diajarkan di sekolah kita. Yang keenam, doa kebaikan sesuai yang diinginkan. Ya, kita berdoa untuk kebaikan. Ya, doa yang baik sesuai dengan keinginan kita. Misalkan kita ingin apa? Yang baik itu disampaikan kepada Allah. Pengen jadi polisi, sampaikan, ya Allah. Ya, aku mau jadi polisi. Ya Allah, sampaikan apapun yang kalian inginkan. Ya, itu adalah tata cara berdoa, anakku. Lanjutnya yaitu, nah ini dalil tentang tata cara berdoa. Di dalam surah Al-A'raf, anak sekalian, ayat 205. Itu adalah tata cara berdoa. Bagaimana, ya? Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Yang artinya, dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lengah atau lalai. Ya, anu sekalian. Jadi kalau saat kita berdoa, rendahkan suara kita. Ya.
baik pagi maupun petang, kapanpun dimanapun kalau kita berdoa, anak sekalian, rendahkan hati kita, rendahkan pula suara kita, dan takutlah kepada Allah supaya doa kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Ya, oke, terima kasih atas perhatiannya. Ya, nah sekalian, mungkin itu yang bisa Ustaz Mahfud sampaikan. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Anak-anak bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan jangan lupa apapun yang kita lakukan, awali dengan doa atau basmalah. Harapannya, mudah-mudahan apapun yang kita lakukan Allah terima, Allah berikan pahala sehingga kita jadi anak-anak yang sukses baik dunianya maupun akhiratnya. Ya, tugas anak sekalian, tugas untuk kelas 3A, C, dan E nulis surah Ar-Ra'du ayat 28 dengan terjemahannya. Ustadz Mahfud ulangi, nulis surat Ar-Ra'du ayat 28 dengan terjemahannya. Oke, mungkin itu anak sekalian yang bisa Ustadz Mahfud sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam berapa sekarang Ustaz Agus? Jam 10.12. Kurang lebih lah. Yes. Jalan ke atas. Jam 10.15 pas 5. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, anak-anak yang sudah selesai tadi mendengarkan pelajaran sholat akhlak dari Ustaz Mahfud. Berikut. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz sudah. Oke. Anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anak tetap semangat ya. Walaupun ini sudah